Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1682 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama dengan Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar, dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 50, ayat 15 sampai ayat 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21. Di bawah perikop, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Israel atau Yakub telah meninggal dunia dan sudah dikuburkan di Kanaan, di tempat peristirahatan para leluhurnya. Haleluya. Saudara-saudaranya Yusuf rupanya ketakutan, saudara. Mereka takut jangan sampai Yusuf membalas dendam atas perbuatan mereka di masa lalu kepada Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat karakter Yusuf yang luar biasa, yang patut, yang layak untuk kita semua orang percaya teladani. Saudara, mari kita belajar dari karakter Yusuf. Yang pertama, saudara, saya menangkap di sini. Yusuf tidak melihat masa lalu. Yusuf melihat masa depan. Yusuf seorang visioner. Makanya apa? Dia mengampuni. Artinya, Yusuf sudah beres dengan masa lalunya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang masih belum beres dengan masa lalunya. Belum beres dengan dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Yusuf.
Betul saudara-saudaranya telah melakukan kesalahan kepada dia. Tapi perhatikan, Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Ada berapa banyak orang menyimpan dendam waktu masa lalunya. Setelah dia sukses, wah kebencian itu, dendam itu semakin membara. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan. Kalau kita menonton film-film kungfu, saudara. Iya kan? Saudara perhatikan. Di sana selalu menceritakan untuk membalas dendam. Hati-hati, saudara. Jangan terpengaruh dengan film, akhirnya saudara mengikuti teladan di film itu, di film-film kungfu, saudara. Di cerita-cerita Koping Ho, akhirnya apa, saudara? Saudara membalas dendam. Saudara yang dikasih Tuhan, ajaran Tuhan Yesus adalah membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan Yusuf. Yusuf di masa puncaknya, dia punya kuasa. Dia bisa membalas atau memenjarakan atau bahkan menghukum mati saudara-saudaranya, dia punya kuasa. Tapi saudara perhatikan, Yusuf mengampuni. Dia sudah beres dengan masa lalunya. Sudah perhatikan di sini. Kalau saudara masih punya dendam, sakit hati kepada orang, apalagi dia saudara Anda sendiri, itu menandakan saudara belum beres dengan dirimu sendiri. Saudara, perhatikan di ayat 20, kata Yusuf apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Kalaupun sesuatu yang buruk terjadi kepada saudara karena mungkin ada orang yang iri tidak suka dengan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan melihat itu bahwa itu satu bencana. Satu hal yang buruk kepada saudara. Saya percaya saudara, Allah kita turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, orang lain mungkin merencanakan sesuatu yang buruk, yang jahat kepada kita. Tetapi kalau kita hidup mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran firman, Tuhan akan membalikan keadaan itu. Mungkin mereka mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan akan mereka-rekakan itu menjadi satu perkara kebaikan buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau kita berjalan lurus sesuai dengan firman, Tuhan akan mengganti kutuk jadi berkat. Rencana jahat akan Tuhan ganti menjadi rencana hal yang baik buat saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau bereskan masa lalu kita. Dengan apa? Mengampuni. Lihat ke depan. Kalau saudara tidak mengampuni, saudara artinya hanya melihat masalah ke belakang, saudara. Bagaimana saudara mau maju? Lihat Yusuf. Dia itu visioner. Dia melihat jauh ke depan. Dia tidak mengingat-ingat masa lalunya. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan kakak-kakaknya Yusuf. Kenapa mereka melihat masa lalu? Karena mereka belum beres dengan hatinya. Berbeda dengan Yusuf. Yusuf tidak lagi melihat masa lalunya itu menjadi masalah di dalam dirinya. Bukan. Dia melihat masa depan. Amin. Orang yang masih sakit hati, dendam, belum beres dengan dirinya sendiri, dia tidak akan memiliki masa depan. Seorang yang punya masa depan adalah mereka yang sudah beres dengan dirinya. Dia sudah mengampuni orang yang berbuat salah kepadanya. Dia bukan melupakan,
tetapi dia mengampuni. Beda, saudara. Mengampuni berarti sudah beres, sudah selesai. Kalau melupakan itu bukan jalan keluar. Oh Pak Pendeta, saya sudah lupakan semua. Tapi kalau ketemu saudara ingat, artinya itu belum beres. Cara untuk membereskan kita dengan masa lalu, lepaskan pengampunan. Di saat saudara mengampuni, di sana Tuhan curahkan berkat buat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang karena kebencian yang begitu hebat di dalam dirinya. Dia pendam bertahun-tahun. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi penyakit dalam dirinya. Karena sulit mengampuni saudara, akhirnya sakit jantung. Akhirnya apa saudara? Sakit hati, kanker, dan selain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bereskan masa lalu saudara. Lepaskan pengampunan. Dan lihat jauh ke depan. Tuhan punya rencana indah buat saudara. Lihat Yusuf, saudaranya perlakukan dia seperti apa? Menjual dia, memfitnah dia saudara kepada bapaknya bahwa dia sudah mati. Sudah menjual dia ke Mesir dan sebagainya. Saudara, itu perlakuan yang luar biasa, saudara. Saudara, itu sama seperti dengan saudaranya itu menjual dia. Kalau perempuan sudah menjual dia menjadi pelacur. Sudah menjual dia menjadi budak. Artinya mereka betul mau memutuskan hubungan dengan Yusuf. Itu perkara yang sangat-sangat menyakitkan bagi Yusuf. Tetapi Yusuf tidak terjebak di dalam hal sakit hati itu. Ada berapa banyak orang terjebak dalam hal sakit hati. Sehingga apa saudara? Tidak maju-maju. Tidak bahagia. Saya percaya orang yang dendam menyimpan sakit hati dalam dirinya. Hidupnya tidak bahagia. Berbeda dengan orang yang sudah beres dengan dirinya. Sudah mengampuni. Ada kebahagiaan di dalam dirinya. Amin. Coba saudara suami istri berantem. Beberapa hari tidak ngomong. Saya mau tanya, saudara bahagia? Kalaupun saudara taruh kebahagiaan di medsos itu hanya pura-pura kan? Tapi coba setelah saudara berdamai, saling mengampuni, saudara akan merasakan plong, saudara. Saudara akan merasakan damai sejahtera yang sejati sebenarnya terjadi dalam diri saudara. Di saat saudara mengampuni. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bereskan masa lalu saudara. Buang sakit hati, dendam. Ampuni saja. Di saat saudara melepaskan pengampunan, Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Dan Tuhan pasti akan memberkati saudara. Amin. Bereskan masa lalu saudara, lihat ke depan. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua saudara, Yusuf seorang yang betul-betul takut akan Tuhan. Ketika saudara-saudaranya, perhatikan ayat 17-19. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf mau memberikan pesan kepada saudara-saudaranya dan kepada kita semua. Yang harus kita takuti adalah Allah, bukan manusia. Saudara-saudaranya Yusuf sudah ketakutan kepada Yusuf. Tapi Yusuf mau menyadarkan kepada mereka. Yang kamu harus takuti bukan saya, bukan Yusuf. Tetapi Tuhan. Haleluya. Saudara, saya melihat di sini bahwa Yusuf memang betul-betul hidup takut akan Tuhan. Amin.
Dia tidak melakukan hal yang jahat kepada saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat kepada dia. Tidak. Yusuf lebih takut kepada Tuhan, takut pada hukuman Tuhan, takut kepada keadilan Tuhan. Saudara, ada berapa banyak orang yang sudah tidak hidup takut Tuhan lagi, malah sudah terang-terangan berbuat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Takut pada konsekuensi dosa yang kita lakukan. Sebab ada hukuman di setiap perbuatan dosa yang kita kerjakan, kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus takut kepada Tuhan. Saudara, ada berapa banyak orang lebih takut pada bosnya, pada atasannya, lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Misalnya di tempat kerja diberi aturan gak boleh terlambat. Jam 8 pas harus sudah ada di kantor. Wah, begitu takutnya karyawan. Sebelum jam 8 sudah di kantor. Tapi kalau di gereja ibadah jam 8, jam 9 baru datang. Saudara, itu menandakan saudara lebih takut pada manusia daripada Tuhan. Perhatikan Yusuf. Yusuf berkata di sini, "Akukah pengganti Allah?" Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf mau bilang, jangan takut kepada saya ini hanya manusia. Takutlah kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka kita semua akan tertib. Sebab Tuhan berkata kepada kita, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Bukan seperti untuk manusia. Artinya apa, saudara? Kalau kita sudah hidup takut akan Tuhan, maka kita betul-betul akan disiplin hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf seorang yang takut akan Tuhan. Dia tidak bertindak semaunya, padahal dia punya kuasa. Dia lebih takut Tuhan. Saudara, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, takutlah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Yang ketiga, Yusuf betul-betul jadi berkat bagi saudara-saudaranya. Ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, Yusuf jadi berkat bagi saudara-saudaranya. Padahal itu kesempatan dia untuk membalas dendam. Bisa saja dia usir saudara-saudaranya pulang, tapi Yusuf tidak melakukan itu. Yusuf malah menghibur mereka, menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Semua makan kehidupan saudara-saudaranya, anak cucu mereka, Yusuf akan menanggungnya. Wah, itu betul-betul Yusuf jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita seperti Yusuf, jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Jadi berkat ya memang harus berkorban. Kadang berkorban waktu, tenaga, kadang juga berkorban dompet, saudara. Saudara perhatikan Yusuf. Yusuf menanggung semuanya. Dia betul-betul jadi berkat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari karakter Yusuf. Yusuf tidak melihat masa lalunya. Sebab Yusuf melihat masa depan. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Artinya dia sudah beres dengan masa lalunya. Sehingga dia betul-betul meraih masa depan bersama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, Yusuf seorang yang takut akan Tuhan. Dia punya kuasa untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya, tapi dia tidak melakukannya itu karena dia takut kepada Tuhan. Yang ketiga, Yusuf jadi berkat bagi saudara-saudaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini berduka cita Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan pada
keluarga yang ditinggalkan, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberi mereka umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Hamba juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Manado, yang mengalami bencana alam banjir. Hamba berdoa Tuhan menolong mereka. Tuhan menyediakan makan minum yang mereka butuhkan, kesehatan, kekuatan. Tuhan memberkati pemerintah setempat untuk bekerja ekstra untuk dapat menolong semua masyarakat yang ditimpa bencana alam banjir. Tuhan memberkati Manado di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.